Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baiklah, tak lupa saya sampaikan kepada kalian jangan pernah putus asa dan selalu semangat dalam belajar, selalu semangat dalam menuntut ilmu. Karena kenapa? Salah satu kutipan ada yang mengatakan seperti ini. Manjada wajada. Manjada wajada. Apa artinya? Artinya yaitu adalah barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan dapat. Dari kutipan tersebut kita bisa ambil bahwasanya barang siapa orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan hal apapun itu, termasuk dalam menuntut ilmu, dalam belajar, asalkan dia bersungguh-sungguh, maka mustahil atau tidak mungkin dia tidak akan mendapatkan apa yang dia mau. Karena kenapa? Karena dia bersungguh-sungguh. Otomatis orang yang bersungguh-sungguh itu pasti dia akan mendapat menuai hasil. Atau juga bisa kita bilang man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam, dia akan menuai. Seperti itu teman-teman. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang dimana materi ini merupakan sebuah perbuatan, tingkah laku yang bisa kita bilang ini sangat tidak terpuji, atau bisa kita bilang ini perilaku tidak bisa kita kerjakan, tidak bisa kita contoh, dan pasti ini merupakan salah satu perbuatan yang dimana Allah tidak suka, Allah benci. Apakah perbuatan itu? Apakah perbuatan yang tidak terpuji itu? Ada yang tahu? Baiklah, kakak akan memberitahu kalian. Pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan, menerangkan perbuatan terpuji yang itu merupakan, yaitu pertama anania atau bisa kita bilang egois, yang kedua putus asa, yang ketiga godop atau marah, yang keempat tamak. Keempat hal itu merupakan salah satu merupakan perilaku yang tidak terpuji. Karena kenapa? Karena Allah tidak suka. Jadi kakak harap setelah kakak menjelaskan apa yang akan kakak sampaikan nanti, teman-teman sekalian, semoga kita dijauhkan oleh sifat-sifat tersebut. Semoga kita terjauh dari perilaku yang tercela tersebut. Dan semoga kita selalu mendapat lindungan dari Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baiklah, hal yang pertama yaitu anania. Anania itu dalam bahasa lain bisa kita katakan yaitu egois. Apa itu egois? Egois itu merupakan yaitu sifat yang menilai sesuatu itu berdasarkan untuk kepentingan diri sendiri. Dan juga sifat egois ini itu selalu merendahkan orang lain. Nah, maka dari itu kawan-kawan, kita diharuskan untuk menghindari sifat seperti ini, karena sifat seperti ini itu dilarang dalam ajaran agama Islam. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam ajaran agama Islam kita itu diajarkan, dididik, disuruh untuk saling tolong menolong antara sesama manusia. Sedangkan kita lihat di sebelumnya, anania ini merupakan sifat yang selalu mementingkan diri sendiri. Jadi maka dari itu kita harus menghindari sesuatu perbuatan ini. Karena anania ini juga merupakan salah satu sifat yang tercela. Karena kenapa? Karena anania ini itu apabila kalau kita biarkan, maka dia akan menjadi kikir atau sombong. Bahkan bisa jadi dia ini mempunyai sifat iri dengki. Karena anania ini bisa juga kita sebut sebagai penyakit hati. Maka dari itu alangkah baiknya untuk kita menjauhi sifat-sifat tercela tersebut karena tidak baik. Dalam firman Allah di dalam Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi marahan. Innallaha la yuhibbu kulli mukhtalin fakhurin. Dalam Quran surat Luqman ayat 18, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah,
Dari ayat tersebut sudah dijelaskan bahwasanya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong. Dan Allah juga tidak suka menyukai hamba-hambanya itu yang sombong untuk berjalan di muka bumi. Maka dari itu ayo kita berusaha untuk menjauhi sifat-sifat tersebut. Dan juga dari akibat sifat anania ini itu banyak sekali hal negatifnya. Apa saja hal negatif dari anania tersebut? Akibat yang pertama yaitu menimbulkan kekecewaan orang lain. Nah, akibat kita egois, orang di sekitar kita menjadi kecewa. Nah, terus yang kedua, merusak hubungan persaudaraan. Nah, bahkan bisa sampai merusak tali silaturahmi antara saudara. Alangkah tercelanya sifat seperti ini. Terus yang ketiga, memutuskan hubungan silaturahmi, seperti yang saya bilang tadi. Nah, jangankan orang lain, saudara kita terdekat kita saja bisa terputus tali silaturahimnya karena anania tersebut. Terus yang keempat, dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan oleh orang lain. Itu dampak negatifnya, karena kita selalu membanggakan diri kita sendiri, kita selalu menganak-anakan. Akibatnya pandangan masyarakat kita itu kecil, dan kita akan dikucilkan, kita akan dijauhi. Alangkah sedihnya sifat seperti itu. Terus yang kelima, kalau dalam pergaulan sehingga sulit mencapai ketentraman hidup bersama. Nah, kalau kita di dalam sebuah kelompok, kita masih ada sifat egois, kita tidak mau membantu orang lain, kita tidak peduli dengan urusan lain, maka kita tidak akan bisa menyatu dengan kelompok tersebut. Selanjutnya, akibat negatifnya menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. Karena egois tersebut, karena kita mempunyai sifat egois, orang terdekat kita, teman kita, sahabat, bahkan saudara, pasti antara kita akan mempunyai sebuah hubungan yang tidak bagus. Contohnya tadi, kita akan saling membenci, kita bermusuhan, nauzubillah, kita saling bertengkar, nauzubillah. Terus yang ketujuh, sulit menerima petunjuk kebenaran. Karena tadi kita kembali sebelumnya, karena kita egois, kita tidak ingin menerima pendapat orang lain, karena kita selalu memikirkan bahwasanya kita benar, jadi kita tidak mau menerima pendapat orang lain walaupun pendapat itu benar, karena kita berpikir kalau pendapat kita itu benar. Terus karena merasa dirinya adalah yang paling benar. Seperti yang tadi kakak bilang, kenapa dia tidak menerima pendapat orang lain? Karena merasa dirinya paling benar. Padahal kalau kita menerima pendapat orang itu, bahkan itu bisa lebih baik daripada kita hanya mengikuti diri kita sendiri. Terus yang terakhir, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Islam melarang sifat anania. Nah, seperti yang kakak sudah bilang dari awal, sifat ini merupakan salah satu sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena merupakan sifat tercela. Maka dari itu, mari kita sama-sama menjauhi dari sifat seperti itu. Baiklah, lanjut kita ke pembahasan yang kedua, yaitu putus asa dan dampak negatifnya. Apa itu putus asa? Putus asa adalah sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal. Jadi putus asa ini berlawan kata dengan yakin. Kalau yakin kan dia akan merasa dirinya bahwasanya dia bisa. Sedangkan putus asa ini merupakan salah satu sifat yang merasa bahwa dirinya aku tidak bisa, aku gagal. Ini salah satu sifat yang tidak boleh kita tanamkan dalam diri kita, karena itu tidak baik. Atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita. Kita tidak yakin kita bisa dah kira-kira mencapai cita-cita ini. Kita nggak yakin dengan diri kita sendiri, padahal kita belum mencoba, tapi dia sudah putus asa sendiri, gitu. Dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang dia inginkan. Dan ini juga merupakan salah satu hal yang tidak pantas untuk kita gapai, atau tidak pantas kita tanamkan dalam diri kita. Seperti yang kita bilang tadi, dia tidak mau berusaha, dia sudah nyoba sekali dan gagal, dan dia merasa aku tidak bisa. Sudah stop, itu salah sebenarnya. Seharusnya kita sudah yakin kita bisa, walaupun kita gagal satu kali, kita akan coba terus. Baiklah, lanjut sifat yang ketiga, yaitu godok. Apa itu godok? Godok berarti marah.
ya yang termaksud sifat tercela. Karena kenapa? Karena marah itu bersumber dari setan. Nah, jadi kalau orang itu sudah marah berarti dia sudah dirasuki oleh setan. Nah, makanya kita harus dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Nauzubillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Innal ghadaba minasyaiton wa inna syaitana khuliqa minan nar wa inna ma tudfa'u bil ma fa idza ghadaba ahadukum falyatawaddo. Yang artinya sesungguhnya marah itu dari setan dan sungguh setan itu dijadikan dari api dan sungguh api itu dapat padam dengan air. Jika seseorang kamu marah, segeralah berwudu. Teman-temanku sekalian, dari hadis tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya marah itu merupakan salah satu sifat syaitan. Nah, dan bagaimana supaya kita dapat menghindari dengan berwudu? Nah, Allah juga berfirman di dalam sebuah Al-Qur'an, "Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qazimin al-ghaiz wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin." Nah, artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Baiklah, lanjut sifat yang terakhir, yaitu merupakan sifat tamak. Apakah itu tamak? Secara bahasa tamak berarti rakus. Nah, sedangkan menurut istilah tamak adalah cinta kepada dunia, atau bisa kita bilang cinta harta, rakus akan harta. Nah, terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Nah, kebanyakan yang kita lihat di kehidupan sehari-hari, orang yang cinta harta, gila harta, pasti akan melakukan segala cara untuk berbuat jahat gitu. Nah, pokoknya dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan uang banyak, untuk memuaskan hawa nafsunya. Nah, karena dia rakus tadi. Tamak adalah sikap rakus terhadap hal-hal yang bersifat duniawi, sehingga menyebabkan manusia menjadi hina. Nah, karena rakus tadi, karena dia saking tergila-gilanya dengan harta, harga dirinya pun sebagai manusia itu hilang, rendah. Sifat ini digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti orang yang haus hendak minum air laut. Nah, semakin banyak ia meminum air laut, semakin bertambah rasa dahaganya. Maksudnya, bertambahnya harta tidak akan menghasilkan kepuasan hidup, karena keberhasilan dalam mengumpulkan harta akan menimbulkan harapan untuk mendapatkan harta benda baru yang lebih banyak tanpa memperhitungkan mana yang halal dan haram. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Semoga apa yang kakak sampaikan tadi, dari anania, egois tadi, dari putus asa tadi, sifat yang gak bagus, gampang menyerah, tidak yakin, dan sifat godop, suka marah, suka emosi tanpa saling memaafkan, dan sifat tamak ini, semoga setelah ini kita semua dapat dijauhkan oleh sifat-sifat tercela ini, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dijauhkan dari sifat-sifat tersebut. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.